Oke, kita lanjutkan pembahasan kita mengenai grafik fungsi ya, terapan turunan kedua. Yang kita bahas di sini adalah bagaimana memperhalus gambar kita yang tadinya kasar lurus-lurus aja gitu. Nah, di terapan turunan yang kedua, nah, ini bisa digunakan untuk membentuk kecekungan fungsi, kemudian mencari titik balik, dan bagaimana sketsa grafiknya dengan menerapkan cekungan dan titik balik ini. Kecekungan, kita lihat yang pertama, kecekungan atau concavity ya. Kecekungan didapat ketika grafik kita itu bergerak turun, kemudian naik. Maka kita dapat sebuah kecekungan ke atas. Ya, ke atas. Dan saat ini terjadi nilai turunan keduanya positif. Kemudian kalau grafiknya bergerak dari naik kemudian turun, maka kita dapat lagi kecekungan ke bawah. Jadi kecekungan ini ya akan muncul ketika ada perubahan fungsi naik turun. Tadi juga sebelumnya kecekungan juga muncul ketika bukan kecekungan. Ketika ada perubahan fungsi naik ke turun, ada titik kritis ya. Nah, titik kritis itu juga adalah bentuk kecekungan. Nah, di sini kombinasi yang terjadi pada grafik ya, jika turunan pertamanya negatif atau positif, sedangkan turunan keduanya negatif atau positif. Jadi ada 4 kemungkinan di sini, makanya dari sini kita bisa tahu fungsi ini kalau digambar itu kadang seperti huruf S gitu ya, membuat kurva ya, yang kadang naik turun, yang kadang melengkung ya. Nah, kombinasi pertama akan ditemui jika turunan pertama negatif, turunan kedua juga negatif, maka garisnya atau grafiknya itu cekung ke bawah tetapi turun ya, cekung ke bawah tapi turun. Kemudian kalau dia cekung ke bawah tapi naik, artinya turunan pertamanya positif ya, turunan keduanya negatif. Jadi ini kombinasi yang terjadi ya, ada 4 kombinasinya. Kemudian nah ada perubahan ya, perubahan dari cekungan ke bawah, cekung ke atas ya, dari concave down ke concave up, ada perubahan satu titik dikatakan sebagai titik balik, point of inflection. Sama seperti titik kritis. Kalau titik kritis perubahan dari fungsi naik ke turun. Nah, kalau titik balik perubahan dari cekung ke bawah, cekung ke atas atau sebaliknya. Ya, perubahan ini terjadi jika turunan kedua sama dengan 0 atau turunan keduanya tidak terdefinisi. Jadi persis sama, cuma kita kaitkan dengan turunan kedua. Nah, ini contoh grafik pertama. Ini turunan keduanya 0. Sedang grafik kedua, turunan keduanya tidak terdefinisi. Nah, ini adalah titik balik. Nah, ini strategi membuat grafik. Ini strategi ini secara teoritis seperti ini, tapi secara praktis seperti yang kita coba gambarkan di penerapan turunan pertama, dan sekarang kita coba haluskan dengan menerapkan turunan kedua. Oke. Nah, jadi kita sudah punya gambar yang kasar ya, yang lurus-lurus aja. Yang ini tadi, nah, coba kita copy bagaimana memperhalus gambar ini. Copy ke sini. Nah, kita punya gambar seperti ini. Ya, fungsinya adalah fx. Oke, ini adalah sketsa grafik untuk fungsi fx sama dengan sepertiga x pangkat 3 kurang x tambah 2/3. Tapi ini
draftnya masih berdasarkan turunan pertama. Nah, sekarang kita akan haluskan gambar ini menggunakan turunan kedua. Pada turunan kedua, apa-apa yang bisa kita peroleh informasinya ya. Yang pertama adalah fungsi cekung ke atas atau cekung ke bawah. Kemudian titik balik, jadi ada dua. Nah, kita cari dulu cekungannya. Kecekungan fungsi cekung ke atas ya. Fungsi cekung ke atas. Ini jika turunan kedua di titik X, boleh titik C, boleh X, boleh X0 ya. Turunan keduanya positif. Ini cekung ke atas. Sedangkan fungsi dikatakan cekung ke bawah jika turunan keduanya negatif. Nah, satu lagi ya, titik balik ya. Titik balik atau point of inflection. Titik balik ini didapat jika turunan keduanya sama dengan 0 atau ya, turunan kedua tidak terdefinisi. Pada saat turunan kedua tidak terdefinisi. Nah, ini. Jadi kita cari 3 kondisi ini ya, supaya grafik kita jadi lebih halus. Oke, kita sudah punya turunan pertama. Ya, turunan pertama kalau fx-nya sepertiga x pangkat 3, maka turunan pertamanya adalah x kuadrat kurang 1. Ya, x kuadrat kurang 1. Nah, turunan kedua, tentu turunan pertama kita turunkan lagi. Turunan dari x kuadrat adalah 2x, turunan min 1 sama dengan 0. Ya, jadi tinggal 2x. Nah, kapan dia cekung ke atas, cekung ke bawah? Kita cari dulu split point-nya ya. Split point atau titik pembagi akan menjadi titik balik nantinya. Nah, ini terjadi jika f double aksen atau f turunan kedua sama dengan 0 ya. Untuk mencari split point-nya. Kita buat sama dengan 0 split point. Split point jadi x sama dengan 0, maka x sama dengan 0 bagi 2. Sama dengan 0. Artinya, kita punya interval garis bilangan di titik 0 adalah pembatas cekung ke atas dan cekung ke bawah. Nah, pertanyaannya, di bagian mana cekung ke atas? Bagian mana cekung ke bawah? Kita uji satu titik di masing-masing interval. Oke, interval pertama ketika x kecil dari 0. Ya, untuk x kecil dari 0, kita misalkan satu titik uji. Ya, misalkan x-nya yang kecil dari 0, misalnya min 1. Ini kita substitusi ke turunan kedua. F min 1-nya bagaimana? Positif atau negatif? Jadi ini 2 kali min 1. Sama dengan negatif 2. Sama dengan min 2, artinya turunannya negatif ya. Maka fungsi cekung ya, fx x cekung ke bawah ya, karena turunannya negatif. Interval berikutnya yang di kanan 0 ya, yang bagian ini di kanan 0, x besar dari 0, kita ambil satu titik, misalnya x sama dengan 1. X sama dengan 1, uji ke turunan kedua, f1 sama dengan 2 kali 1, 2. Ya, 2 positif, maka turunannya positif, turun kedua positif, maka fx cekung ke atas. Ya, cekung ke atas. Oke, untuk fx kecekungan sudah kita dapat. Nah, sekarang di titik mana dia berubah? Ya,
Di titik mana dia berubah cekung ke atas, kemudian cekung ke bawah. Nah, titik mana? Titiknya adalah titik balik. Titik balik didapat jika turunan kedua sama dengan 0. Turunan kedua sama dengan 0 artinya 2x sama dengan 0. X-nya sama dengan 0. Nah, ini merupakan titik balik. Nah, koordinatnya berapa? Ya, titik balik, koordinatnya tinggal substitusi titik balik ini x sama dengan 0 ke fx. Ya, ke f0. Jadi kalau memeriksa titik pada fungsi tentu kita kembali ke fx. Fx-nya adalah sepertiga x pangkat 3. Berarti di sini sepertiga 0 pangkat 3 kurang 0 tambah 2/3. Oke, nilainya jadi 2/3. Koordinat titik balik adalah 0,2/3. Nah, ini kita pindahkan ke grafik kita. 0,2/3 kembali ke grafik di sini 0, 2/3 itu di sini. Pasti ada di sini karena dia sesuai dengan nilai fungsi. Kita substitusi ke sini. Inilah 2/3. Di kiri 0 fungsinya cekung ke bawah, di kanan 0 fungsinya cekung ke atas. Nah, kita perhalus gambar kita menjadi sebuah kurva dengan kecekungan tertentu. Ya, kita mulai dari kiri -1 dulu. Kita sambung di sini ada 2 ya sampai di sini. Oke. Nah, kira-kira cekung ke atasnya, cekung ke bawah ya. Cekung ke bawah. Dari di kiri -1 cekung ke bawah kira-kira di sini. Kemudian dilanjut sampai 0, cekungannya lanjut sampai 0 di sini dan masih cekung ke bawah. Kira-kira begini. Dari 0 ke kanan, cekungnya ke atas, tersambung. Kira-kira begini. Ini kita lanjut ke kanannya, cekung ke atas. Nah, ini kira-kira grafik fx sama dengan sepertiga x pangkat 3. Sudah lebih halus, sudah lebih soft dari yang pertama ya. Karena kita sudah menerapkan nilai-nilai turunan kedua di grafik ini. Oke, nah untuk menentukan maksimum dan minimum pada masalah-masalah nyata, sebenarnya ada beberapa strategi ya yang bisa kita gunakan. Yang pertama, perlu kita pahami betul apa masalahnya, ya, apa yang akan dicari. Jika memungkinkan, kita buatlah sketsa grafiknya. Sketsa grafik, misal di sini ya, saya ambil dari buku referensi yang kedua. Nah, ini, misal ini problem 1 atau sampel 1 pada kasus memaksimalkan luas atau area. Sebuah penghobi ya, sebuah toko penghobi punya pagar 20 kaki yang akan digunakan untuk memagari, menutup penuh area berbentuk persegi panjang untuk miniatur kereta listrik pada sudut ruangan. Nah, dari sana kita coba buat draftnya. Kalau pada sudut ruangan, maka tentu ada dinding. Ada dinding yang akan membantu mengurangi ya, mengurangi penggunaan pagar. Sehingga pagar tadi hanya perlu untuk menutupi dua sisi. Nah, kita coba buat draft gambarnya. Dua sisi. Gambarnya nggak harus cantik seperti ini. Hanya draft saja cukup. Ya. Kemudian setelah kita buat gambar, coba buat variabel dan konstanta yang tepat, yang sesuai, yang menunjukkan satuan-satuannya, ya. Ini digunakan agar nantinya bisa kita pindahkan ke dalam
bentuk persamaan matematika. Ya. Karena persamaan matematika itu punya variabel. Coba kita buatkan variabelnya. Nah, misal di sini kita misalkan satu sisi sebagai X. Ya. Kita tidak harus yang lebar itu X, kemudian yang panjang menjadi Y, tidak harus. Jadi sembarang sisi. Kita pilih sembarang sisi sebagai X. Dan satuannya apa? Kalau X tadi, kalau panjang pagar tadi feet, kaki, maka tentu satuannya X juga kaki. Nah, kemudian kalau di sini X, maka variabel yang lain apa? Misal di sini Y. Maka kita punya X dan Y, ya, dengan X dan Y tadi kalau kita jumlahkan ya itu sama dengan panjang pagar supaya maksimum, jangan disisakan pagarnya gitu. X tambah Y-nya sama dengan 20. Kalau X tambah Y-nya 20, Y-nya 20 kurang X. 20 kurang X. Berikutnya, yang ketiga, kita terjemahkan, kita pindahkan problem yang dalam masalah cerita tadi dalam bentuk persamaan matematika. Apa yang akan dimaksimumkan atau apa yang akan diminimumkan. Nah, kalau contohnya di sini, kita akan memaksimumkan luas yang tertutupi. Nah, kalau luas yang akan dimaksimumkan, maka dalam matematika luas ini rumusnya apa? Ya, sebuah persegi panjang luasnya adalah X kali Y. Maka artinya kita ingin memaksimumkan X kali Y. Nah, kita jangan sampai menggunakan variabel lebih dari satu. Ya, cukup untuk satu variabel aja dulu. Sehingga haruslah Y ini kita ganti. Ya, ganti dengan apa? Dengan yang term yang sudah kita buat sebelumnya, yaitu 20 kurang X. Jadi X kali 20 kurang X. Sederhanakan menjadi 20X kurang X kuadrat. Ya, ini terjemahannya. Jadi masalah kita tadi ya, berapa luas maksimumnya yang bisa tertutupi? Ya ini yang harus kita maksimumkan, 20X kurang X kuadrat. Oke. Nah, yang ketiga, yang keempat ya, sudah kita nyatakan dalam fungsi, maka kita terapkanlah cara mencari maksimum minimum pada sesuai dengan sifat turunan yang sudah pernah kita bahas sebelumnya. Ya, kalau maksimum minimum didapat jika turunan pertama sama dengan 0, maka ini kita hitung turunan pertamanya. Ya, 20X kurang X, 20X kurang X kuadrat. Turunan pertamanya berapa? Ya. Kita selipkan aja di sini ya. Oke, kita punya pagar yang akan dimaksimumkan. Kita hapus aja dulu. Yang kita maksimumkan adalah luas. Ya. Maksimumkan area luas adalah 20X dikurang X kuadrat ya. Sesuai dengan yang sudah kita pelajari, nilai maksimum didapat jika turunan pertama sama dengan 0. Nah, fungsi kita sekarang fungsinya A ya. Boleh kita tulis A saja, boleh kita tulis AX ya. Kalau di sini kan masalah terapan ya, jadi kita nggak harus menyatakan dalam AX. A saja cukup, karena A ini adalah rumus area, rumus luas. Ya. Maka turunan A aksen kita notasikan adalah 20 dikurang 2X. Nah, ini yang kita maksimumkan.
Maksimum didapat jika turunannya sama dengan 0. Maka ini min 20 pindah ya, min 20 X-nya sama dengan 10. Artinya apa? Ini adalah panjang satu sisi. Panjang satu sisi adalah 10 feet ya. 10 kaki. Nah, panjang sisi yang lain berapa? Panjang sisi yang lain adalah Y. Y sama dengan 20 kurang X kurang 10 tadi ya. Kurang X tadi, nilai X kita 10, tentu ini 20 kurang 10. Ini sama dengan 10, ini panjang sisi yang kedua. Ya, panjang sisi lainnya. Sama dengan 10 kaki. Jadi berapa ukuran pagar yang bisa dibuat supaya luas yang tertutup itu maksimum? Ukurannya adalah 10 kali 10. Ya. Nah, berapa luas yang tertutupi? Ya, berapa luas yang tertutupi? Luasnya adalah X kali Y. Luas maksimumnya berapa? 10 kali 10. Jadi ada 100 feet ya, persegi yang bisa ditutup oleh pagar seukuran 10 kali 10. Ya, nah, ini cara kita memaksimumkan nilai satu fungsi. Nah, kita kembali ke slide kita. Nah, ini ya, sampel 1. Ada banyak contoh terapan di sini. Lihat berikutnya. Ini kasus bagaimana memaksimumkan volume. Ya, bagaimana memaksimumkan volume. Nah, harus tahu juga apa rumus volume kita. Ya, untuk persamaannya tentu volume sama dengan panjang kali lebar kali tinggi. Nah, sama strateginya. Yang pertama ya, buat dulu draftnya. Masalah kita ini dalam draftnya seperti apa? Karena draft ini sangat membantu. Nah, seperti ini ya, ini contoh. Kita gambarkan, kemudian kita tetapkan satu variabel. Nah, usahakan nanti ketika kita memaksimumkan, kita hanya memilih fungsi dengan satu variabel. Ya, kita masih belajar turunan dengan variabel tunggal, ya, fungsi dengan variabel tunggal. Kalau sudah lebih dari satu variabelnya, maka turunan kita namanya turunan parsial. Beda lagi teorinya. Oke, nah ini bagaimana cara kita menerapkan maksimum dan minimum pada masalah terapan. Baik, kita tutup rekaman yang materi ini ya. Semoga rekamannya bisa bermanfaat.